Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fatia dari kelas 10-2. Hari ini saya akan menjelaskan materi dari mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam satu semester ini. Dalam satu semester ini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama ada laporan hasil observasi, yang kedua ada teks anekdot, yang terakhir ada hikayat. Selamat menonton semua. Masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu laporan hasil observasi. Jadi, laporan hasil observasi adalah tulisan dari hasil laporan yang didapat dari hasil pengamatan yang dilakukan secara cermat. Nah, tujuan dari laporan hasil observasi adalah memberikan informasi terbaru dan mengatasi masalah yang ada. Kemudian urutan dalam membuat laporan hasil observasi, yang pertama ada menentukan objek yang ingin diamati, yang kedua melakukan pengamatan, yang ketiga mendata informasi yang sudah didapat, yang keempat menyusun ke dalam teks, dan yang kelima melakukan unsur revisi kebahasaan. Selanjutnya karakteristik dari laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini memberikan informasi secara garis besar. Yang kedua ada deskripsi bagian yang memberikan informasi objek secara rinci seperti sifat, warna, dan lainnya. Dan yang ketiga, ada deskripsi manfaat yang memberikan informasi manfaat dari objek yang sudah diamati. Di dalam laporan hasil observasi terdapat juga kaidah kebahasaan yang terdiri dari satu, kata dan frasa, nomina, dan verba. Yang kedua, ada afiksasi. Yang ketiga, ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi, dan yang keempat ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Yang pertama, kata dan frasa nomina verba. Kata merupakan kumpulan huruf yang dapat berdiri sendiri, sedangkan frasa adalah gabungan dari dua kata namun bersifat non-predikatif. Nah, frasa nomina merupakan kata benda, sedangkan frasa verba merupakan kata kerja. Nah, di dalam kata dan frasa nomina dan verba terdapat unsur wajib, yaitu SPO atau subjek, predikat, dan objek. Ada juga keterangan waktu dan keterangan tempat, serta ada juga pelengkap. Yang kedua ada afiksasi. Afiksasi adalah pembentukan kata baru dengan imbuhan. Imbuhan memiliki 4 macam. Yang pertama ada awalan atau prefix. Sebagai contoh adalah bermain. Yang kedua ada akhiran atau sufiks, sebagai contoh makanan. Yang ketiga ada sisipan atau infiks, yang sebagai contoh adalah jemari. Dan yang terakhir ada awalan ditambah akhiran atau konfiks, yang sebagai contoh adalah kesimpulan. Yang ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah kalimat yang menunjukkan keterangan, yaitu verba definitif seperti adalah dan yaitu. Dan kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sesuatu secara rinci. Yang keempat, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks terdiri dari SPO atau subjek, predikat, objek. Dia tidak memiliki konjungsi namun menjadi konjungsi pemisah antar nomina dan nomina. Sedangkan kalimat kompleks terdiri dari satu klausa atau satu subjek ditambah satu predikat ditambah konjungsi ditambah satu subjek ditambah satu predikat, dan merupakan konjungsi pemisah antara verba dan verba. Kemudian majas yang terdapat di dalam teks anekdot ada 3. Yang pertama ada majas ironi atau majas yang memutarbalikan fakta. Yang kedua ada majas sinisme atau celaan yang diberikan secara langsung. Dan yang ketiga ada majas sarkasme yang merupakan majas paling kasar atau kata yang dikeluarkan itu kasar sekali. Masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang lucu, menarik, dan bersifat mengkritik orang penting. Selanjutnya ciri kebahasaan dari teks anekdot. Yang pertama ada lucu dan menarik. Yang kedua ada bersifat mengkritik. Yang ketiga merupakan pengalaman pribadi atau orang lain. Yang keempat menyerupai dongeng. Dan yang kelima bisa ada hubungan antar manusia dan hewan. Selanjutnya ada struktur singkat dari teks anekdot, yaitu oke. O adalah orientasi yang berisi pendahuluan atau pengenalan situasi, kondisi, dan karakter. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi biasanya
terdiri dari puncak masalah atau biasanya terdiri dari kekonyolan, dan yang terakhir ada evaluasi yang berisi komentar berupa pesan atau amanat. Lalu tujuan dari teks anekdot yang pertama membuat orang tertawa, yang kedua menciptakan hiburan, dan yang ketiga mengkritik tanpa menyinggung. Selanjutnya, kaidah kebahasaan dari teks anekdot yaitu merupakan pertanyaan retorik atau pertanyaan yang tidak ada jawabannya, kemudian menggunakan kata kerja, menggunakan konjungsi temporal, dan yang terakhir merupakan peristiwa masa lalu. Dan manfaat dari teks anekdot adalah pengungkapan ekspresi penulis dan mengkritik namun secara lucu. Contoh dari teks anekdot adalah meme, stand up comedy, dan lagu. Masuk ke materi selanjutnya yaitu hikayat. Hikayat merupakan karya sastra lama Melayu yang berbentuk prosa. Biasanya berisi cerita rekaan, histori, biografi, sejarah, atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Selanjutnya ada struktur dari teks hikayat. Yang pertama ada abstraksi atau ringkasan peristiwa. Nah, di dalam teks hikayat bisa ada ataupun tidak. Yang kedua, ada orientasi atau gambaran awal dari peristiwa tersebut. Yang ketiga, ada komplikasi. Biasanya terdiri dari peristiwa yang memuat sebab dan akibat. Yang keempat, ada evaluasi, yaitu proses cara jalan keluar masalah tersebut. Yang kelima, ada resolusi atau solusi dari masalah yang ada, dan yang keenam ada koda, yaitu pesan dan amanat yang dituliskan. Lalu 3 ciri dari teks hikayat yaitu yang pertama menggunakan bahasa Melayu, yang kedua menggunakan kata arkais atau kata yang sudah lama tidak digunakan atau kata dari masa lampau, dan yang ketiga ada bersifat tradisional. Kemudian tujuan dari teks hikayat yang pertama ada menghibur, yang kedua ada menumbuhkan rasa semangat bagi para pembaca, yang ketiga ada meramaikan suasana, dan yang keempat menyampaikan nilai para leluhur. Lalu ada kaidah kebahasaan dari teks hikayat. Yang pertama antonomasia atau menyebut seseorang berdasarkan sifat, yang kedua ada personifikasi atau membuat benda mati seolah-olah menjadi hidup, yang ketiga ada simile atau membandingkan satu hal dengan hal lain, yang keempat ada metafora atau menggunakan kata lain untuk mewakili hal lainnya, dan yang terakhir ada hiperbola atau melebih-lebihkan sesuatu. Unsur pembangun dari teks hikayat terdiri dari tema, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Selanjutnya, nilai yang terkandung dalam teks hikayat yaitu nilai sosial, nilai budaya, nilai pendidikan, nilai religius, dan nilai moral. Dan adapun karakteristik dari teks hikayat yaitu mengangkat permasalahan perebutan kekuasaan, lalu ada alurnya maju, lalu kerajaan sebagai latar, dan ada sistem kasta. Kemudian ada jenis dari hikayat yaitu ada Melayu asli, kemudian ada pengaruh Jawa, ada pengaruh dari Hindia atau Belanda, dan ada pengaruh dari Arab atau Persia. Dan hikayat terdiri dari cerita rakyat, cerita Jawa, epos India, dan cerita berbingkai. Sekian materi yang sudah bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan materi ataupun kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.